kira-kira virus itu bisa bertahan di droplet berapa lama gitu? Terus kalau alat-alat kedokteran giginya sendiri gimana dokter gigi Bella? Aman nggak sih sebenarnya? Instrumen atau alat yang kecil-kecil yang biasanya kalian lihat kayak contohnya kaca mulut dan macam-macam itu selalu disterilin di autoclave. Oh, tanya Dogi tuh ini Apa? ID account di Instagram. Iya, katanya Dogi. Oh, coba deh lu kasih tahu ininya dulu apa namanya narasumbernya. Pasti banyak yang unfollow. Hai. Hai. Gue lupa urutannya. Hai, selamat datang di Tanya Doki. Oke, kali ini Tanya Doki masuk ke Q&A sesi 2, yaitu mengenai COVID dan perawatan gigi. Oke, kali ini kita kedatangan 2 dokter gigi yang masih muda, ganteng, dan cantik. Oke, yang pertama yang laki-laki, dokter gigi Bosko Ardi. Mana dokter gigi Bosko? Hai guys, semuanya. Satu lagi ini ada dokter gigi Bella Dina. Mana dokter gigi Bella Dina? Hai. Oke, kali ini mereka berdua itu teman-teman aku dan dokter gigi Faiza. Bos. Mereka berdua ini adalah teman deket dari aku dan Faiza selama waktu kami koas di perkuliahan. Jadi kali ini kita udah masuk ke topik Q&A-nya edisi COVID, new normal, dan lain-lain. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Boleh perkenalkan diri dulu, Dok Bosko dan Dokter Bella Dina. Namanya, kesibukannya saat ini ngapain aja? Oh, oke. Saya dulu ya. Ini saya atau gua lu nih? Serah, yang santai gimana? Kamu. Kita kan santai aja. Gue pura-pura praktek aja ya. Bagaimana tuh ditanya Bosko? Oke. Halo guys semuanya, para penonton Tanya Dogi. Gua di sini Dokter Gigi Bosko. Oh ya, gua satu angkatan sama Talita, sama Bella Dina, sama satu lagi yang kayak Tanya Dogi sama Faiza. Gua kesibukannya apa ya? Kesibukannya praktek aja sih. Berusaha hidup di corona ini, di kondisi corona ini. Gitu sih. Punya pacar nggak Dokter Gigi Bosko? Nanti pada nanya. Kalau saya bilang enggak, saya bohong berarti. Saya masih mau selamat di dunia ini. Saya sudah Ya, alasan sebenarnya kan itu bukan masalah bohong. Iya, bukan masalah bohongnya. Saya masih mau selamat di dunia ini. Oke, Dokter Bella Dina gimana? Halo semuanya, gue Dokter Gigi Bella Dina, biasa dipanggil Dokter Bella aja biar singkat. Gue teman seangkatannya Dokter Gigi Talita, Dokter Gigi Bosko, dan Dokter Gigi Faiza. Tuh. Oh iya, kita jelasin dulu nih ke penontonnya. Jadi sistemnya Dokter Gigi Bosko sama Dokter Gigi Bella Dina itu nanti bakal lomba-lombaan bertanya seperti cerdas cermat. Nanti Lomba bertanya. Oh, lomba bertanya. Kita lihat siapa yang paling cerdas di antara Lomba menjawab. Berat nih. Gue juga. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi di Q&A part 2 kali ini nanti kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang bakal lomba-lomba nih dijawab sama Dokter Gigi Bosko dan Dokter Gigi Bella Dina. Nah nanti kita bakal hitung kira-kira siapa nih yang paling banyak jawab pertanyaannya dan nanti bakal dikasih hadiah. Apa itu hadiahnya? Kita lihat nanti. Oke. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Kita nggak dikasih bel nih. Belnya apa? Kalau semua aku gitu. Gue tet. Ya udah Ted. Bosko. Ya udah boleh deh. Ya udah, gua tot. Ya udah Tot. Suka mula ya Allah. Oke. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan virus yang pertama kali ditemukan pada tahun 2019. WHO. Bel sekarang lagi praktek di mana, Bel? Bosko, sumpah lah, tolong. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit yang pertama kali ditemukan pada tahun 2019. WHO menentukan penyakit ini sebagai Tet. Pandemi. Ya, Dokter Gigi Bella Dina.
1-0. Oke, gimana Dr. Gigi Beladina? Jawabannya tepat sekali, boleh dijelaskan mungkin? Oke, jadi COVID-19 atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 19 ini pertama kali ditemukan tahun 2019. Jadi penyakit menular ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis coronavirus. Jadi untuk kasus ini, si COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan di negara Cina. Jadi penyakit ini bisa dibilang cukup mematikan dan sangat mudah menular karena menularnya itu bisa lewat droplet. Jadi pada saat kita berbicara dengan orang lain dalam jarak dekat dan dropletnya terciprat, itu kemungkinan besar bisa langsung menular. Makanya di sini kita diminta untuk stay at home atau di rumah aja sampai vaksinnya bisa ditemukan gitu. Dan juga supaya untuk menekan jumlah kasus agar tidak semakin bertambah parah dan semakin banyak seperti itu. Oke. Oh gitu. Tapi setahu saya ya, Ini ILC ya. Gimana? Setahu Anda apa, mungkin Pak Bos? mau nambahin aja, apa namanya, droplet itu tuh kenapa dia berbahaya ya? Kenapa kalau berbicara itu harus pakai masker? Karena droplet itu tuh bisa menjangkau jarak 1,5 meter sampai 2 meter sebenarnya. Tapi ya biasanya sih 1 meter jarak aman, itu sih mau nambahin itu aja. Oh gitu, ya. Iya, Jadi, makanya pemerintah sangat apa namanya aware akan PSBB, terus peraturan dalam satu mobil tidak boleh terlalu banyak orang. Kemudian gila, wah bisa juga ya ternyata ya bahasa kayak gini. Apa namanya di tempat-tempat umum gitu itu harus dikurangi, terus ya paling nggak stay at home lah guys. oh ya, benar-benar. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Belum nanya gila. Semangat. Santai dulu. Gelas lu sumpah. Gelas. Gelas lu kayak akuarium ikan lu, Bel, sumpah. Ini kan banyak tahu. Emas Cheers, gitu. Cheers. Harus banyak minum. Cheers. Harus banyak minum supaya kita Harus- tetap harus- sehat. Lu Iya, minum harus apa, banyak Bos? minum, cheers. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Orang yang kena COVID itu pasti bergejala atau enggak? 5, Tot, 4, 3, 2, tot. Oke, silakan Dokter Bos. Beladina sangat berbagi orangnya ya. Apa pas saya mencoba menjawab? Gimana Eh, Dokter Bosco? Gimana ya? Tadi pertanyaannya apa? Gua lupa. Orang yang kena COVID pasti bergejala atau enggak? Oh, orang yang masih kena COVID pasti. Sebenarnya kalau gejala itu tergantung dari pribadi-pribadi masing-masing orang ya. Dari tergantung individual. Kan kita tahu kalau setiap penyakit itu ada yang namanya simptom atau gejala. Dan kalau untuk orang yang terpapar atau terinfeksi oleh COVID-19 ini, terpapar oleh coronavirus ya. Jadi virus itu namanya corona, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Beldin, SARS-CoV-2, tapi nama penyakitnya COVID-19. Nah, kalau orang-orang ini ada yang sangat rentan, lebih rentan dibanding orang-orang lainnya, dia bisa terkena beberapa gejala. Gejalanya itu bisa radang tenggorokan biasanya. Tapi yang pasti itu demam, suhunya tinggi di atas 37,5. Nah, makanya itu kalau misalkan di tempat-tempat umum sudah ada pistol tembak suhu itu. Nah, selain itu juga bisa kadang kalau misalkan parah, bisa sampai sakit kepala, kemudian batuk, sesak nafas, itu sih untuk gejala-gejalanya. Tapi ada juga yang sebagai kayak misalkan orang-orang dengan sistem imun yang tinggi. Sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau misalkan orang-orang dengan sistem imun yang tinggi itu seperti orang-orang muda atau misalkan ya yang masih sehat dalam artian lagi kondisinya lagi fit, nggak sering olahraga, terus misalkan makan makanan yang cukup bergizi. Nah kayak gitu biasanya lebih nggak bisa terinfeksi tapi nggak ada gejala biasanya. Nah ini yang agak-agak bahayanya karena kita nggak tahu di situ ada coronavirusnya atau enggak gitu sih. Jadi ada kalau orang yang tanpa gejala sebenarnya. Oh, gila Dokter Bosco. Hebat sekali. Terus bagaimana dengan Dokter Bacotnya. Gigi? Dokter Gigi Beladina gimana nih? Ada tanggapannya? Mungkin pengalaman pasien-pasien Dokter Beladina selama COVID ini mungkin ya. Mau nambahin juga, jadi yang kalau misalnya dianggap lebih rentan itu untuk usia-usia 50 tahun ke atas, atau yang mungkin masih muda tapi punya penyakit penyerta gitu. Penyakitnya bisa macam-macam, bisa mungkin pokoknya yang
contohnya misalkan penyakit autoimun atau penyakit hipertensi atau penyakit diabetes gitu, itu yang paling banyak sih, atau penyakit paru yang udah diderita sebelumnya gitu, dan masih banyak beberapa penyakit lain yang bisa juga membuat si individu ini lebih rentan untuk mengalami gejala gitu. Dan beberapa berita kan juga sudah pernah ada diberitahukan kalau balita di bawah umur 5 tahun atau balita atau batita itu juga mulai agak rentan terkena virus karena sistem pertahanan tubuhnya itu masih berkembang. Nah, jadi kenapa pada setiap individu itu ada yang bisa bergejala, ada yang bisa nggak bergejala. Jadi pada saat si pasiennya ini terinfeksi virus, dia udah pasti punya virus dalam tubuhnya. Nah, tergantung dari sistem imunnya aja. Nah, kalau sistem imunnya ini bagus, dia bisa melawan si virus itu. Jadi virus itu kalau udah masuk dalam tubuh, dia bisa namanya bereplikasi atau berkembang biak. Jadi makin banyak, nah kalau dia udah makin banyak dalam jumlah tertentu, dia bisa menyebabkan gejala. Tapi kalau sistem imun atau pertahanan tubuhnya bagus, perkembangbiakan si virus ini akan ditekan. Jadi nggak menimbulkan gejala gitu. Gitu. Oh gitu. Makanya juga makanya jualan sate, guys. Nanti akan ditaruh linknya di bawah untuk yang suka sate Taichan, mungkin mau swipe up di Instagram Tanya Doki. Oke, pertanyaan ketiga. Sekarang, apakah COVID-19 itu murni tersebar melalui droplet yang dikeluarkan saat bersin ataupun batuk saja? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, itu sudah tanda tanya. Itu ada tanda tanya. Kita masih menunggu lanjutan dari pertanyaan Anda, saudara Talita. Itu udah pertanyaan. Sekarang silahkan dijawab. Apakah murni hanya itu saja? 5, 4, 3, 2, Ya, silahkan Dr. Gigi Bella Dina. Oke, jadi menurut WHO atau World Health Organization, jadi penularan ini memang dari droplet saluran pernapasan. Jadi bisa ditularkan dari pasien ke pasien secara langsung melalui mekanisme batuk atau bersin atau ngobrol. Karena kalau misalnya ngobrol kan pasti seenggaknya adalah droplet yang nyiprat ke lawan bicara kita dalam jarak dekat. Gitu. Makanya tadi kata Dr. Bosko, kalau kita ngobrol sama orang pada saat musim COVID ini, kita harus jaga jarak at least 1 meter. Supaya pada saat tadi saya ngomong gitu, ya. Pada saat ngobrol, dropletnya nggak nyiprat langsung ke muka lawan bicara gitu. Jadi physical distancing sangat dibutuhkan ya. Nah, tapi bisa juga ditularkan lewat droplet yang udah nempel ke benda mati. Gitu. Benda mati bisa macam-macam, bisa di kayu, bisa di logam, bisa di plastik. Nah, kalau misalkan droplet yang nempel di benda mati ini tersentuh oleh pasien yang tidak punya COVID, terus kesentuh, terus dia nyentuh mukanya, misalkan ngucek mata, atau ngucek hidung, atau ngucek mulut. Nah, ini... Ngucek mulut! Gatel nih. Jadi gue juga bingung sih dengernya. Gatel sih. Gue bingung ngucek mulut apa ya? Jadi kalau misalnya ada individu yang sehat dan menyentuh benda mati yang udah kena droplet coronavirus ini, terus Pas dulu di Wuhan 16%, sekitar 16% itu di gagang pintu. Makanya itu, gagang pintunya harus dihilangkan dari pintu. Dalam situasi COVID-19 ini, apakah kita bisa berobat ke dokter gigi?